Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Dan alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan yang luar biasa sehingga kita bisa melakukan aktivitas yang namanya koordinasi untuk TKMP pendampingan saya ya. Untuk itu, gimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Sehat ya? Ya, Sehat semua. Kayaknya sudah ada yang sudah senyumnya sudah melebar. Nggih. Atau masih gimana? Untuk pertemuan kali ini saya akan menyampaikan tentang perkembangan atau progres yang selama saya kunjungan sampai detik ini. Ya. Yang pertama yang perlu kita sampaikan ada beberapa hal, ada 4 hal yang akan saya sampaikan untuk Bapak Ibu semuanya untuk TKMP 2024 ini. Tentunya yang pertama saya akan menyampaikan perkembangan tentang usaha Bapak Ibu yang dijalani. Apakah yang belum punya usaha ini untuk Bapak Ibu sudah buat NEB atau belum, kan gitu. Tentunya yang belum punya usaha tidak wajib membuat NEB terlebih dahulu. Yang belum punya usaha tidak perlu membuat NEB terlebih dahulu. Kenapa? Karena NEB itu untuk orang yang sudah berusaha, orang yang sudah punya usaha, sehingga munculnya NEB itu, nomor induk berusaha. Untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah mempunyai NEB, yang sudah mempunyai usaha, yang sudah berjalan, maka wajib hukumnya untuk punya NEB. Ngoten. Apakah Bapak Ibu yang sudah punya usaha, yang sudah saya sampaikan di tutorial itu di bulan kemarin, nggih? Apakah sudah punya atau sudah berhasil mendaftarnya? Halo, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu yang sudah punya usaha, apakah NEB-nya sudah berhasil membuatnya atau gimana? ini ya. Saya sudah punya. Oke. Untuk selanjutnya yaitu Bapak Ibu ya, setelah mempunyai NEB tentunya Bapak Ibu harus mempunyai arus kas atau buku kas. Kegunaan buku kas untuk apa? Untuk mempermudah Bapak Ibu dalam melakukan manajemen keuangannya. Artinya dari bantuan itu nanti, bantuan Bapak Ibu kalau sudah cair, nanti harus ada yang namanya laporan arus kas untuk pelaporan ke Disnaker kan gitu. Nanti akan ada pendampingan pembuatan arus kas seperti apa, nanti ada pendampingan dari saya. Ini saya hanya menyampaikan apa yang perlu-perlu gitu, yang perlu-perlu dilakukan untuk Bapak Ibu setelah menerima bantuan dari Disnaker kan gitu. Untuk yang ketiga yaitu pengembangan usaha. Untuk pengembangan usaha, setiap TKMP melakukan pengembangan usaha baik dari sisi strategis pemasarannya ataupun produknya. Artinya apa? Bapak Ibu yang sudah punya usaha ataupun yang belum punya usaha, nantinya tentunya ada yang namanya strategi pemasaran yang harus Bapak Ibu lakukan. Dan itu juga ada di laporan. Laporan Bapak Ibu. Yang melaporkan Bapak Ibu setelah cair itu harus ada pelaporan dari Bapak Ibu. Apakah saya sebagai pendamping tidak ada laporan? Tentunya ada Bapak Ibu semuanya.
saya juga ada yang namanya laporan pendamping. Sejauh mana progres-progres dari TKMP tersebut, kan gitu. Jadi saya sebagai pendamping akan melaporkan progres-progres yang akan dilakukan atau yang dilakukan oleh TKMP tersebut. Bukan hanya TKMP yang melaporkan progresnya, tapi kami sebagai pendamping melaporkan juga, kan gitu. Itu. Yang dimaksud strategi pemasaran ini tentunya Bapak Ibu juga ada contoh, saya ambil contoh, Bapak Ibu membuat papan nama atau papan reklame yang punya usaha kayak sablon, kan gitu. Kayak toserba, kayak yang punya usaha apa budidaya lele, lobster, itu papan nama itu sudah termasuk salah satu strategi. Nah, itu. Dan pengembangan produk, apakah pengembangan produk ini juga termasuk strategi pemasaran? Tentunya iya. Strategi pemasaran itu ada 4. Kalau secara teorinya ada 4. Produk, lokasi, yang gitu, harga, gitu. Dan produk, lokasi, harga, salah satunya itu, Bu. Ada 4 yang dimaksud strategi tadi. Dan promosinya seperti apa? Apakah promosi nanti bisa dilakukan dengan cara online? Itu bisa, menjual secara online atau melalui teman ke teman, kan gitu, atau keliling di beberapa sekolah, kan gitu. Itu masuk promosi, salah satu promosi. Untuk selanjutnya yaitu kita diskusi aja sehingga kita tahu apa sih keluhan-keluhan di TKMP itu, kan gitu, selama ini. Yang saya tanyakan lagi, apakah dana sudah diterima oleh Bapak Ibu semuanya? Belum. Belum. Sama sekali tidak ada yang di TKMP atau pendampingan saya ini? Belum, nggak tahu yang kayak. Halo, Belum. Bapak Ibu yang lain, adakah yang sudah cair? Belum ada. Ini masih minta tolong yang speakernya ya. Oh belum, nggih, mudah-mudahan segera cair, nggih. Tapi yang terpenting untuk bulan depan tentunya saya akan melakukan monitoring lagi ke TKMP pendampingan saya, yaitu Bapak Ibu semuanya. Insya Allah bulan depan, nggak tahu apa minggu kedua atau minggu pertama atau minggu terakhir, belum dipastikan. Nanti saya akan konfirmasi ulang di grup, ya. Mungkin selama ini, selama saya berkunjung ke Bapak Ibu sampai sekarang, apakah ada keluhan atau perlu yang didiskusikan untuk malam ini? Ya waktu daftar NIB kemarin itu Pak, yang saya ternyata sudah daftar otomatis itu. Ah iya itu Bu. Kalau yang sudah terdaftar itu biasanya itu masuk ke tambahan Bu nanti Bu. Kalau nggak bisa masuk lagi. Saya nggak bisa masuk, saya nggak tahu itu yang daftarin siapa. Karena ngecek itu saya juga nggak bisa. Oh gitu. Nggih, coba nanti nicknya kirim ke saya Bu. Nanti saya coba, nggih. Apa betul-betul nggak bisa atau memang salah gimana, nanti saya coba. Karena NIB ini wajib hukumnya bagi orang-orang yang sudah menerima bantuan dari Disnaker ini atau TKMP ini. Wajib. Karena NIB ini untuk bulan depan ini sudah ada
sudah punya, sehingga saya pelaporannya sudah ada semua. Nah, kenapa NIB ini sangat penting bagi para pengusaha? Untuk apa? Untuk legalitas usaha Bapak Ibu. Karena legalitas Bapak Ibu yang namanya nomor induk berusaha ini banyak gunanya untuk Bapak Ibu. Tentunya kalau laporan, ada progres laporan di TKMP ini, maka Bapak Ibu bisa dicalonkan atau mendaftar lagi untuk TKMP lanjutan. Tentunya nominalnya lebih besar daripada yang sekarang, kan gitu. Makanya mumpung masih ada peluang, ada kesempatan Bapak Ibu yang menerima bantuan sekarang TKMP ini, tentunya Bapak Ibu betul-betul dimaksimalkan, harus ada progres, ya kan gitu. Dari uang 5 juta ini harus ada progres setelah mendapatkan bantuan. Contoh, yang semula hanya yang jualan pentol seumpamanya hanya punya 1 rombong, bisa ke 2 rombong, kan gitu. Makanya nanti di progres pelaporan itu yang sangat penting Bapak Ibu, untuk melihat sejauh mana sih para UMKM ini dibantu oleh pemerintah, kan gitu. Pemerintah juga akan melihat dari laporan jenengan semua seperti apa, kan gitu. Kalau progresnya bagus, tentunya Bapak Ibu masuk catatan untuk bisa menerima TKML, TK tenaga kerja atau lanjutan itu, kan gitu. Contoh masalah pembuatan arus kas, nanti tentunya ada yang namanya forum lagi khusus untuk pelaporan atau pembuatan arus kas atau buku kas. Nanti ada forumnya, insya Allah pas waktu kunjungan di tempat-tempat TKMP, kan gitu. Untuk strategi pemasaran, nanti tentunya ada forumnya juga. Nah, ini saya hanya menyampaikan secara umum, secara global, apa yang perlu kita lakukan, khususnya di TKMP, kan gitu. Ada yang namanya, yang pertama NIB-nya seperti apa, usahanya. Untuk yang belum, kalau sudah cair, segera buat usaha sesuai dengan proposal yang dijalankan, yang diajukan, kan gitu. Itu mungkin Bapak Ibu, monggo ada yang mau bertanya? Izin bertanya Pak, untuk mekanisme pencairannya dan info pencairannya itu apakah bukan dari pendamping? Oke, ini dari Bapak siapa ya? Pak Hakim ya? Mbak Hakim ya? Iya. Oh, Mas Hakim. Pencairan itu bukan wewenang kami, bukan wewenang pendamping. Pendamping itu wewenangnya adalah mendampingi setelah uangnya cair ke Bapak Ibu semuanya. Begitu. Pendamping itu tidak punya wewenang dan tidak mengetahui sejauh mana cara pencairannya itu seperti apa. Karena kami juga tidak ada info ke situ, tidak mendapatkan info ke situ. Tentunya masalah pencairan ini yang saya baca bertahap, ada tahap 1, tahap 2, tahap 3, kan gitu. Se-Indonesia. Ya. Se-Indonesia itu bertahap. Masalah infonya biasanya langsung Bapak Ibu tanya di waktu pendaftar itu kan. Waktu mendaftar di Bishub. Ya, di situ kan ada kontak personnya. Biasanya di situ. Kalau kami sebagai pendamping tidak punya wewenang untuk mencari tahu
masalah pencairan itu. Karena kami SK-nya hanya mendampingi setelah cair sebenarnya. Kan gitu. Ada lagi? G. Terakhir kan untuk pembuatan laporan dan berkas-berkas kan Desember, sedangkan ini sudah mau masuk bulan Oktober. G. Kalau kemungkinan belum cair di bulan November ataupun sampai Desember, untuk pelaporannya dan pendampingannya bagaimana Pak? Untuk yang benar-benar belum ada modal. Ya. Kalau yang dilaporkan itu tentunya yang sudah cair. Pelaporan itu yang sudah cair sehingga ada progres namanya setelah ada dana, kan gitu. Itu yang perlu dilaporkan. Saya kira nanti kalau seumpamanya molor, nanti tentunya ada perubahan untuk mekanisme pelaporannya. Seperti itu. Kalau pendamping yang sudah di SK-kan yaitu dari September sampai Desember, 4 bulan kan gitu. Toh kalau nanti ada melesetnya, itu bukan wewenang pendamping, itu wewenang Dishub atau Disnaker. Nah gitu. Kalau yang sudah cair itu baru bisa melaporkan hasil dari dana itu. Sekecil apapun pengeluarannya itu dilaporkan. Contoh, Mas Hakim usaha sablon seumpamanya. Dananya cair. Nah, ini buat beli apa? Contoh, menambah alat. Terus membeli tinta seumpamanya. Itu dilaporkan. Sekecil apapun, kepake 1000 pun itu harus ada nota. Harus ada laporan. Lengkap dengan notanya. Kan gitu. Apakah nota itu harus dari toko? Seumpamanya tokonya toko kecil. Tidak memberikan nota. Ya, bisa saja TKMP yang buat nota. Belinya di mana kan gitu. Saya juga pernah mendapatkan bantuan dari Kementerian Ekonomi Kreatif. Ya. Dulu saya kan juga punya usaha. Saya pernah ada bantuan ya sebanyak 20 juta. Ya pelaporannya kayak gitu ketika sudah cair. Baru kita melakukan pelaporan pembeliannya. Beli alat 1000 pun itu harus ada nota. Harus ada nota dicantumkan kan gitu. Di dalam pelaporan. Begitu Mas Hakim. Yang lain? Halo, Mbak Erna, kok keluar ini? Monggo Bapak Ibu. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Mungkin sudah tidak ada Pak kemungkinannya, cuma untuk pendampingan pembuatan NIB karena ada beberapa calon TKM yang belum bisa masuk gitu aja Pak. Pendampingan IMB nggih. Di sini apakah ada yang sudah berhasil IMB-nya? Halo? Di sini apakah ada yang sudah berhasil pembuatan IMB-nya? Untuk efisiensi waktu dengan absen mawon Pak yang hadir niku satu persatu. Wah, ini kalau ngabsen juga. Nggih, monggo. Bu Supriyatin. NIB-nya apakah sudah jadi? Belum, Pak. Belum.
Ini Bu Titi. Belum Pak. Belum berhasil Pak. Oh, berarti coba yang berhasil siapa? Makanya di absen satu-satu nanti sesuai yang mengajukannya siapa, yang belum berhasil. Kendalanya di mana? Karena kalau saya yang membuatkan, karena WA-nya nanti pakai nomornya Ibu, Bapak Ibu semuanya. Kalau saya daftarkan di sini nanti masuk apa? Untuk masuk ada WA masuk untuk aktivasi masuk ke WA-nya jenengan. Karena nggak memungkinkan jauh. Artinya yang memungkinkan Bapak Ibu tanya ke teman-temannya yang sudah berhasil atau ke tetangganya yang bisa membuatkan, kan gitu. Atau ke dinas di Jombang. Kalau di sini di dinas perizinan, kalau di Malang. Kalau di Malang di dinas perizinan. Terus kira-kira itu kalau ke dinas itu bisa langsung jadi toh Pak? Bisa. Nggak nyampe 15 menit Bu. Kalau nggak antri nggak sampai 5 menit. Setelah diproses itu langsung jadi. Sebenarnya online itu langsung jadi juga. Jenengan masuk buat apa? Login dulu buat akun. Nah itu sama prosesnya kayak apa yang sudah saya sampaikan di tutorial itu. Sebenarnya kalau jenengan kesulitan untuk membuat sendiri, maka saya sarankan langsung ke dinas. Coba tanya, kalau mungkin karena mungkin setiap daerah berbeda-beda nggih. Kalau di Malang itu ke perizinan dan perindustrian. Dinas perizinan dan perindustrian. Kurang tahu kalau di Jombang ke dinas apa. Bisa nanti jenengan ke dinas perizinan dulu. Kalau memang bukan di dinas perizinan, tanya yang membuat NIB ini siapa, dinas apa, kan gitu. Bu Supriyatin, jadi ini buat siapa yang membuatkan Bu? Halo? Kok suaranya? Siapa Bu? Oh, ponaan. Keponakan. Bu Ani sudah jadi Bu? Sudah Pak. Oh, okay. Ini banyak yang sudah jadi. Buatnya siapa Bu? Atau ke dinas? Enggak, saya dulu ikut Oh, ikut grup. yang bikinkan. Iya. Tapi atas nama Ibu sendiri? Bukan, atas nama suami. Waktu itu saya itu di WA USS, tapi saya terlambat balasnya. Nah, Nggak bisa dapat lagi. itu nggak bisa Bu. Karena yang di TKMP ini yang terdaftar Ibu Ani, sehingga NIB itu atas nama Bu Ani harus. Terus kalau diganti bisa Pak? Nggak usah diganti Bapak, Ibu. Buat lagi nggak apa-apa. Nggih, karena nik itu kalau punya suaminya yang dipakai waktu itu atas nama suaminya jenengan, berarti atas nama Bapak. Jenengan buat pakai niknya sendiri. Karena Ibu yang terdaftar yang mendapatkan bantuan dana hibah TKMP ini. Begitu. Harus atas nama yang menerima bantuan. Gitu. Monggo yang lain ada yang ditanyakan? Yang pertama ini yang penting NIB dulu, karena bulan depan
Kalau awal bulan sudah cair, maka NIB itu harus jadi. Halo? Kalau memang tidak ada yang perlu didiskusikan lagi, mungkin saya akhiri, nggih. Nggih. Nggih, terima kasih Bapak Ibu semuanya atas kesempatan dan waktunya bisa hadir dalam koordinasi meskipun melalui Zoom meeting ini. Ya. Dan terima kasih.